Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erlisa Rahman Syafira dengan NIM 2018-210-680. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Sikap Keuangan dan Pengetahuan Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. Dengan latar belakang, dalam hidup ekonomi yang sekarang ini kian maju dan pastinya sudah mengetahui tentang permasalahan yang akan dihadapi bagi para mahasiswa. Contoh pengelolaan keuangan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Perilaku pengelolaan keuangan atau financial management behavior merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana uang yang dihasilkan selama ini berputar. Pekerja yang bekerja di tempat yang bagus dan penghasilan cukup terkadang masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia termasuk Surabaya. Mereka cenderung berpikir jangka pendek dan identik dengan praktik belanja impulsif, sehingga seringkali individu dan dengan pendapatan yang cukup masih mengalami masalah finansial karena perilaku keuangan yang masih kurang bertanggung jawab. Financial management behavior adalah kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Financial management behavior timbul karena besar hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingginya tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Seseorang yang memiliki financial management behavior cenderung membuat anggaran, menghemat uang, dan mengontrol belanja. Hal itulah yang membuat pengelolaan keuangan amat sangat penting agar seseorang mampu mengoptimalkan uang yang dimiliki secara benar. Untuk menunjukkan financial management behavior, individu juga harus merasa bahwa informasi yang penting dan relevan bagi mereka adalah memungkinkan mereka untuk membuat perbedaan dalam hasil yang akan dicapai. Individu tidak akan mengandalkan pengetahuan mereka atau sumber keuangan atau income kecuali mereka merasa bahwa mereka mengendalikan sendiri nasib keuangan mereka. Mereka percaya bahwa hasil keuangan mereka kebetulan atau orang lain yang kuat, yaitu eksternal, akan cenderung untuk tidak mengambil langkah-langkah untuk mengelola keuangan. Dengan latar belakang tersebut, berikut perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan? Dan yang kedua, apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan? Dan yang ketiga, apakah sikap keuangan dan pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perilaku pengelolaan keuangan? Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menguji pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Yang kedua, menguji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga, menguji secara simultan pengaruh sikap keuangan dan pengetahuan keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Juga merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara sikap keuangan sebagai X1, pengetahuan keuangan sebagai X2, terhadap perilaku pengelolaan keuangan sebagai Y, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini, yang didasarkan teori dan penelitian terlebih dahulu.
H1 yaitu sebagai sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. H2 pengetahuan keuangan berpengaruh positif atau negatif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. H3 sikap keuangan dan pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Lalu di sini ada sampel teknik dan metode. Populasi atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Tekniknya menggunakan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel sebagai kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, responden merupakan seorang mahasiswa Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Yang kedua, responden merupakan mahasiswa. Jenis data penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan skala pengukuran rasio untuk perilaku pengelolaan keuangan dan variabel pengetahuan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan survei melalui kuesioner yang akan disebarkan ke beberapa responden yang memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan dimensi waktu, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data silang, tempat atau cross-section karena data dikumpulkan pada titik waktu tertentu dan digunakan untuk mengamati responden pada waktu yang sama. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisa data digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan mempengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Yang pertama, ada analisis deskriptif. Menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang berpengaruh pada laba bersih, yaitu variabel pendapatan dan biaya distribusi dan biaya operasional. Lalu yang kedua ada analisis uji hipotesis. Analisis inferensial ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen, sikap keuangan sebagai X1 dan pengetahuan keuangan sebagai X2. Dengan variabel dependen, perilaku pengelolaan keuangan sebagai Y. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan sebagai berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sebagai perilaku pengelolaan keuangan, B sebagai konstanta, B1, B2, B3, B4 sebagai koefisien regresi berganda, X1 sikap keuangan, X2 pengetahuan keuangan, E sebagai variabel gangguan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.